Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pembahasan kita kali ini yang berkaitan dengan akhlaknya para salaf ialah bagaimana mereka membenci jabatan, membenci kedudukan di sisi manusia. Hingga disebutkan bahwa akhlak mereka itu lebih senang, lebih suka untuk di belakang daripada di depan. Lebih suka untuk mengedepankan yang lain daripada dirinya. Hingga seorang di antara mereka berkata, aku bukanlah seorang yang mempunyai kemampuan memimpin. Kemudian orang-orang pun berkata, tidak, kau bukan cuma mempunyai kemampuan, bahkan lebih dari kemampuan memimpin. Yang mempunyai kemampuan seperti itu pun masih merasa bahwa dirinya tidak mempunyai kemampuan. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak menginginkan kedudukan dan jabatan di sisi manusia. Harapan mereka hanya kedudukan di sisi Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Kepemimpinan itu bukanlah masalah, tapi cinta dengan kepemimpinan itu yang bermasalah. Terobsesi untuk menjadi pemimpin, rakus untuk menginginkan kedudukan, ini penyakit. Dan ini ada di setiap manusia. Apabila dia tidak bermujahadah, niscaya sifat itu pasti akan nonjol. Makanya Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, barang siapa yang mencari-cari kedudukan, mencari jabatan, menginginkan kepemimpinan, sebelum ditawarkan kepadanya, sebelum dia diminta, sebelum dia itu diharapkan, maka farrat minhu wafatuhu ilmun katsir, akan lari darinya ilmu-ilmu yang dimiliki. Jadi, orang alim, ulama, apabila dia itu menginginkan jabatan, sebelum dia itu dipaksa untuk diberi jabatan, itu akan membuat ilmunya hilang, yakni hakikat ilmunya. Akhirnya jadi orang awam, jadi orang yang nggak punya ilmu, ketika dia tidak mampu untuk menjaga dirinya, menjaga nafsunya, menjaga hatinya dari cinta kedudukan. Dan beliau pun berkata, tidaklah seorang di antara kalian yang menginginkan jabatan, janganlah, ini bukan tidak, maaf saya ulangi, la yatlub ahadukum aryasah, janganlah seorang di antara kalian itu menerima atau mencari kedudukan, jabatan, kecuali kalau sudah melakukan mujahadatun nafas, menginjak nafsunya, meluluhkan hawa nafsunya selama 70 tahun lamanya. Kalau sudah 70 tahun sampai nafsunya itu leleh, nafsunya itu tunduk, baru mau jadi pemimpin, mau jadi pejabat boleh setelah 70 tahun. Karena apa? Karena rentan yang namanya kepemimpinan, jabatan itu
membuat orang berlaku zalim apabila dia belum mampu untuk menundukkan nafsunya. Wa kana Isa alaihi salatu wassalam yaqul idza ja'alakumun nas ru'usan fakunu adnaban. Kata Nabi Isa, kalau orang itu memilih kalian untuk menjadi pemimpin, kepala, ru'us itu jamaknya roksun, artinya kepala, maka jadilah kalian buntut. Maknanya tawadhu. Jangan merasa ketika menjadi pemimpin seakan-akan dia menjadi penguasa, tapi jadilah kalian buntut, jadilah khaddam, seakan-akan kalian adalah pengkhidmah mereka, yang berkhidmah kepada mereka. Ini yang memang jarang ada, jarang kita lihat. Kadang yang namanya pemimpin merasa dirinya seorang pemimpin, seorang pejabat, yang ada merasa di atas, nggak mau di bawah. Segala sesuatunya minta untuk didahulukan, segala sesuatunya minta diprioritaskan. Kata Sayyidina Isa, Nabi Isa mengatakan tidak, tapi jadilah kalian itu buntut. Zambun itu buntut, aznab itu buntut. Yang tawadhu. Kemudian Hajjaj bin Artah beliau berkata, qad qatalani talabur riyasa wa hubbuha, telah membunuhku cinta kedudukan, telah membunuhku rakus kedudukan, mencari kedudukan itu membunuhku. Orang kalau sudah yang namanya hubbul jah, itu semua cara akan dilakukan, hadirin. Kita lihat aja, ini jah sekarang ini, kedudukan sekarang ini nggak seperti kedudukan dulu. Dulu itu kan tidak ada demokrasi, malah semakin besar perannya seorang pemimpin kepada rakyat. Dulu itu penguasa, kalau jadi raja ya sudah, yang lainnya itu di bawahnya. Tapi kalau sekarang kan enggak, hanya negeri demokrasi, dipilih oleh rakyat memimpin untuk berkhidmat. Yang semestinya yang seperti ini nggak boleh sombong, wong dia cuma sekedar rakyat yang dipilih. Kalau dulu kan tidak, ini memang raja. Maka di sini disebutkan membunuhku cinta kedudukan, cinta untuk dihargai orang, dan meraih kedudukan tersebut membuat aku ini tersiksa, mati. Bagaimana tidak? Orang kalau sudah cinta kedudukan menghalalkan semua cara. Yang jangan lagi yang urusan raja, sultan atau gubernur. Istilahnya di daerah Mesir ada gubernurnya, kalau dulu di khilafah kan seperti itu. Kita kelas kota-kota aja ini sudah ngawur. Apapun dilakukan, bunuh orang dilakukan, main dukun dilakukan. Ini sebentar lagi nih kalau sudah pilpres, kemudian pemilihan legislatif, ini paling laris dukun. Dukun laris. Lu ya muslim lo yang ke sana. Muslim. Biaya berapapun dikeluarkan agar dipilih, agar orang-orang ini suaranya ke dia. Ini dia akan lakukan segala-galanya. Kebetulan ada satu orang yang tetangganya dukun datang ke rumah saya. Dia cerita, dia lihat satu persatu calon-calon yang datang ke sana, dan kalau sudah waktunya pemilihan, masya Allah baunya, kemenyannya itu kemana-mana. Dukun bertindak. Bayangin hadirin. Padahal jelas man sahara faqad asyraka billah. Orang yang melakukan perbuatan sihir itu syirik kepada Allah. Orang yang datang, yang percaya, itu kata Rasulullah tidak masuk surga. Siapa? Musaddiqun bisihri. Orang yang percaya dengan paranormal dan dukun itu orang yang nggak masuk surga, kata Nabi. Dia
Nggak apa-apa nggak masuk surga, yang penting dapat jabatan. Bayangkan, surganya digadaikan. Demi apa? Demi jabatan. Ini hubur riasa yang seperti ini yang bahaya. Ya. Hubur riasa yang seperti ini yang bahaya. Dan memang seperti itu. Penyakit hubur riasah ini seperti itu. Itulah yang dikhawatirkan. Kalau dulu saya pernah baca kitab Ihya itu, sahabat Nabi itu ketika oleh khalifah ditunjuk untuk menjadi gubernur di Mesir, di Syam dan lain-lain itu yatanabadzun, mereka saling melempar kepada yang lain. Jangan saya, biar fulan aja. Ntar fulan dipanggil, enggak jangan saya, biar fulan. Kullu yatanabadzun. Nah kalau sekarang kan enggak, fotonya di jalan-jalan. Kayak seakan-akan dia itu pasti amanah. Maka itu kita diingatkan di sini. Berkata Al-Antaqi, ar-riyasah ra'su hubbir riya. Cinta dengan jabatan itu adalah intinya cinta dengan riya. Cinta, suka dengan amalan yang ditunjukkan ke orang. Ini yang namanya pencitraan. Orang kalau cinta kedudukan, dia akan tunjukkan kepada orang keberhasilannya, mensejahterakan rakyat dan lain-lain. Demi apa? Demi dipilih lagi, demi disanjung oleh rakyatnya. Jadi akhirnya amalannya bukan karena Allah, tapi amalannya karena manusia. Itulah hakikat daripada hubur riyasah. Makanya Al-Imam atau Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu beliau ketika dipilih menjadi khalifah, apa yang beliau lakukan? Malam rumahnya penuh dengan tangisan, nangis. Kenapa nangis? Istri-istrinya dipanggil. Beliau punya istri 4, dipanggil. Kemudian beliau tawarkan kepada istri-istrinya, kamu masih mau jadi istriku atau aku cerai? Karena setelah ini aku akan sibuk mengurusi rakyat dan aku akan lalai untuk mengurusi istri-istriku. Jadi kelihatannya saya nggak sanggup dengan 4 istri dan saya punya ra'iyah. Ra'iyah itu rakyat. Monggo kalian pilih, tetap suami, tetap suamiku, atau aku lepas kalian supaya kalian lebih enak nikah dengan yang lain, lebih ada yang memperhatikan kalau saya nggak mampu. Nangis istri-istrinya dan mereka semua tetap rela untuk tidak diberikan haknya asal masih tetap menjadi suaminya, istrinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi tangisan. Nah kalau kita kan enggak, menang pemilu malam, Masya Allah pesta miliaran. Enggak. Ada yang lebih parah lagi. Kalau pestanya miliaran masih lebih parah lagi. Ada yang menang di siang hari, malam pesta minuman keras, mabuk-mabukan. Ada. Karena saya pernah waktu itu masuk ke restoran. Di satu kota yang tidak saya sebutkan. Masuk musim pemilu, saya masuk restorannya ini, waduh, kocar-kacir semua. Kemudian saya tanya, ada habis acara apa ini? Pak, barusan ada tim sukses yang berhasil memenangkan calonnya, maka barusan dirayakan. Wah, pada mabuk, bawa minuman keras ini semua, teriak-teriak, makan semua habis jutaan, kemudian mabuk-mabukan. Lah, ini gimana? Kalau Umar bin Abdul Aziz nangis, ini malah justru ketawa. Hingga Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika memegang kepemimpinan, beliau memegang kepemimpinan cuma 2 tahun. Seadil-adilnya khalifah beliau itu. Karena beliau bukan cuma khalifah, tapi juga wali Allah.
orang yang betul-betul takut kepada Allah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz memegang kepemimpinan 2 tahun dan selama 2 tahun belum pernah mengumpuli istrinya sama sekali. Selama 2 tahun junub hanya 2 kali. Itu pun mimpi, bukan karena kumpul dengan istri. Kalau pemimpin sekarang begitu mimpin rabi maneh. Niku sing apik, sing masya Allah. Ono main perempuan dan lain-lain. Kayak kejadian kemarin, naudzubillah, itu bintang film yang mengaku kerjaan sambilannya adalah sebagai pelacur. Langganannya siapa? Wakil rakyat, pemimpin. Uang kita dipakai untuk hal-hal seperti itu oleh mereka. Ini sedang nggak karu-karuan ini. Makanya kalau kena azab negeri ini, gak iso disalahno, sapa sing disalahno? Engko yo ngono. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah suatu malam junub. Beliau panggil budaknya, diminta untuk di waktu musim dingin, dia minta untuk menyiapkan air, dia mau mandi. Berkata, tolong siapkan hatab, kayu bakar untuk membuat air hangat. Kemudian saya mau mandi karena saya junub. Katanya budaknya, maaf khalifah, kayu bakar kita di rumah habis, yang ada punya Baitul Mal. Kemudian kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, jangan sekali-kali kau ambil kayu bakar di Baitul Mal untukku. Ini adalah kepentingan pribadiku. Biar saya mandi air dingin. Di waktu musim dingin di Madinah ini, musim dingin hadirin, dingin betul, 0 derajat. Airnya itu atasnya kayak es sudah, gede kan pecah. Winging. Katanya budaknya begini, idzan la asbahan nasu min duni khalifah. Kalau gitu besok pagi manusia nggak punya khalifah lagi. Mati ente. Dinginnya kayak gini. Terus gimana? Tunggu sebentar, saya minta waktu. Saya mau pinjem ke tetangga. Pinjem kayu bakar ke tetangga. Nanti mau diganti untuk khalifah. Seperti itulah ya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Khattab juga begitu. Dalam riwayat disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab itu waktu dia jadi khalifah jarang tidur. Tidurnya itu tidur yang nggak sengaja, kayak di masjid gitu, ketiduran, ini tiduran gitu. Tidur di kasur itu hampir nggak pernah. Karena beliau berkata, kaifa anam? Bagaimana saya bisa tidur? In nimtu naharan dayya'tu ra'iyah. Kalau saya waktu siang hari tidur, saya nggak amanat dengan rakyat. Saya sia-siakan rakyatku, tak tinggal tidur. Wa in nimtu lailan dayya'tu nafsi. Kalau malam saya tidur, saya sia-siakan diriku dari ibadah kepada Allah. Malam waktunya ibadah sama Allah, pagi ngurusi rakyat, makanya mau tidur gimana? Maka beliau itu kalau tidur ya kadang-kadang ketika urusan selesai di bawah pohon tidur. Sayyidina Umar kalau tidur di bawah pohon. Padahal beliau yang meruntuhkan kerajaan Persia di khalifah beliau, di khilafah beliau. Tapi tidurnya begitu, bukan dengan singgasana ataupun tempat yang indah. Bayangkan hadirin. Kalau pemimpin sekarang waktunya rapat turu, ngurusi rakyat turu. Ini mereka betul-betul orang yang mengerti beratnya kepemimpinan. Sampai-sampai Sayyidina Umar itu berkata seperti ini, lau athurat dabatun fil Iraq wa ana fil Madinah. Kalau sampai ada binatang seperti onta, kuda yang dipakai di gerobak itu tersandung karena jalannya itu ada lubang, tersandung, dan dia berada di Irak sedangkan saya ada di Madinah, lasa'alani Allah lima lam tuslihit thariq ya Umar. Allah akan menuntutku, bertanya kepadaku,
mengambil pertanggungjawaban dariku. Kenapa kau tidak membenarkan jalan tersebut, wahai Umar? Jangan lagi manusia, orang binatang dipikir. Nek dalan geron jalan itu tanggung jawab. Seperti itu hadirin. Para khalifah di zaman dahulu yang betul-betul mereka itu menjadikan khilafah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah karena merasa mereka khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Tapi kalau sudah pemimpin merasa ingin kekuasaan, harta dan lain-lain, hancur sudah. Hancur. Maka disebutkan di sini qala al-Antaqi ar-riyasah ra'su hubbir riya. Kepemimpinan adalah pangkal cinta riya. Wa ma'syugun nafas, kepemimpinan itu adalah dambaan nafsu. Nafsu orang itu menginginkan untuk di atas, untuk memimpin, itu nafsu. Makanya ketika kita injak itu nafsu, dengan apa? Ya dengan tawadhu, dengan menolak. Ya, selagi kita mampu menolaknya, ini adalah bagian dari mujahadatun nafas. Wa qurratul ain li syaitan, kepemimpinan itu masya Allah pelipur lara buat setan. Karena setan tahu orang kalau sudah ingin yang namanya kepemimpinan, wah setan itu menggiring untuk kemanapun gampang. Kalau orang di dalam hatinya ada senang dengan kepemimpinan, wah setan paling asik. Ini mudah diajak kemana. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengingatkan, innakum, kalian semua ini tahrisuna alal imarah, akan datang untuk kalian satu zaman di mana kalian itu rakus dengan kepemimpinan dan jabatan. Padahal itu adalah takunu nadamatan yaumil qiyamah, akan membuat penyesalan untukmu di hari kiamat. Karena Rasul tahu bakal orang ini bergelut satu dengan yang lain menginginkan kepemimpinan. Ini penyakit ini. Apalagi yang menginginkan kepemimpinan adalah orang-orang yang tidak mampu memimpin. Ini lebih parah lagi. Kalau yang dimasalahkan saat ini adalah cinta kepemimpinan mungkin bagi orang yang mampu. Tapi yang nggak mampu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza dhuyyatil amanah fantadhiris sa'ah. Kalau amanat itu sudah disia-siakan, tunggulah saat kehancuran. Kalau sudah kepemimpinan itu nggak ada lagi amanat, sudah tunggu yang namanya kehancuran, saat kehancuran. Wa kana Ibrahim bin Adham yaqul kunu aznaban wala takunu ru'usan. Jadilah kalian buntut, jangan kalian jadi pemimpin. Fa inna dzanab yanju waras yahlik au yahlak. Karena yang namanya buntut itu kalau putus mesti bisa selamat. Tapi kalau kepala itu putus, mati. Ya. Kamu kalau mau lebih selamat, jadilah seorang yang dipimpin, jangan memimpin. Karena kepemimpinan itu amanah yang sangat besar. Hadirin, kita pikir begini aja. Kita ini sudah punya rakyat, istri dan anak. Ini sudah tanggung jawabnya besar. Kok ya kita kepingin sa-RT kita pimpin? Berarti satu RT ada sekitar 100 rumah, ini adalah tanggung jawabnya sampean. Apa mampu kita membawa orang satu RT ini dekat dengan Allah? Apa mampu kita amar ma'ruf dan nahi mungkar? Lah kalau kita nggak mampu, kok ya kepingin sa-RW? Apalagi jadi lurah satu kelurahan. Satu kelurahan ini sudah kepemimpinan yang berat. Kok jadi kelurahan ini, jadi lurah masih nggak cukup, kepingin jadi camat. Jadi camat masih nggak cukup, kepingin jadi wali kota. Makanya ini yang disebut oleh Rasulullah ketika beliau Isra dan Mi'raj, beliau dapati ada seseorang yang mengangkat batu
Ketika batu yang diangkat itu berat, semestinya dikurangi batunya. Ini malah enggak, diturunkan, ditambah lagi batunya, diangkat lagi. Kata Rasulullah, ini siapa ini? Ini orang konyol, bodoh. Ini orang bodoh. Mestinya ketika dia terlalu berat, dia kurangin bebannya. Itu kalau orang pandai. Ini enggak. Kemudian kata malaikat Jibril, itu umatmu yang mereka gila dengan jabatan. Jabatan yang sedikit belum mampu untuk dia selesaikan, minta jabatan yang lebih tinggi. Haus dengan jabatan. Itu. Yaitulah kita. Maka dari itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita mesti untuk mampu bermujahadah, memerangi hawa nafsu kita, agar kita tidak mencintai kepemimpinan. Kalau kita menjadi pemimpin, ya sudah nggak apa-apa. Tapi jangan cinta dan rakus kepemimpinan. Karena kalau sudah rakus dan cinta buta, apapun dia akan rebut, akan dia lakukan demi kepemimpinan. Bunuh orang pun nggak apa-apa, nyakitin orang pun nggak apa-apa, haram pun nggak masalah sudah. Wa kana al-Fudail bin Iyad yaqul ma ahab ahadun ar-riyasah illa ahab dzikran nas bin naqais wal uyub liyatamayyaz huwa bil kamal. Barang siapa, katanya Sayyidina Fudail bin Iyad, tidaklah seorang di antara kalian mencintai kedudukan dan jabatan kecuali dia menginginkan untuk menyebutkan orang ini semua dengan kesalahannya agar dia sendiri yang paling sempurna. Orang kalau sudah cinta dengan kedudukan, orang semua dijelekin. Ada orang yang modelnya bisa jadi pemimpin, dicari kesalahannya, dijatuhkan. Untuk apa? Agar orang taunya yang sempurna adalah dia. Wa yakrah an yadhkuran nas ahadan indahu bi khair. Dan orang kalau sudah seperti itu, senang dengan kepemimpinan, kalau ada orang menyebut kebaikan orang, kupingnya panas. Fulan baik, fulan soleh, fulan masya Allah, fulan pinter, tidak mau dia. Makanya jahatnya kepemimpinan itu hadirin. Kalau orang sudah memimpin, bagaimana dia harus menghancurkan karakter orang semuanya. Nggak boleh ada yang nonjol. Kalau ada ulama, ada orang pandai atau orang yang soleh atau orang yang baik, orang yang mempunyai track record yang baik, orang yang punya banyak pengidola, itu gimana caranya harus dihancurkan, difitnah atau di apa? Itu coba lihat terjadi di luar negeri. Anda lihat di luar negeri, kalau sudah pemimpin itu memimpin, semua orang dihancurkan agar hanya dia yang paling sempurna. Ini sudah disebutkan oleh Sayyidina Fudail bin Iyad. Wa man asyika riyasah, barang siapa yang dalam dirinya ada cinta dengan kedudukan, kepemimpinan, maka orang tersebut sudah kirim salam dari kebaikan, jauh dari kebaikan. Sudah nggak mungkin dia jadi orang soleh. Kalau hubbur riyasah, cinta. Tapi kalau dia itu nggak cinta, tapi orang yang memaksa, dan dia merasa bahwa ini beban berat, amanah yang berat, maka itu adalah satu daripada ibadahnya. Kayak para khalifah itu ibadah. Mereka nggak mau, kalau nggak disuruh, nggak diperintahkan, nggak mungkin mau untuk jadi khalifah. Wa kana Sufyan ats-Tsauri yaqul tarkur riyasah wa tarku mahabbatil mar'ah amar minas sibir. Dua penyakit. Apa? Cinta kedudukan dan cinta wanita. Cinta kedudukan dan cinta wanita itu meninggalkannya pahit, lebih pahit dari sibir. Sibir itu apa? Kalau kita bilang jadam. Tahu jadam? Jadam itu ada dari pohon kalau nggak salah. Obat yang biasa dipakai itu, obat itu kayak jamu. Pahitnya minta ampun. Pahit. Itu disebut sibir.
Nah, dikatakan meninggalkan kedudukan dan meninggalkan cinta wanita itu lebih pahit daripada jadab. Makanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, orang-orang kafir Quraisy melihat kemajuan dakwah Rasul takut. Mulailah Rasulullah itu digiur. Apa giurannya? Kata orang kafir Quraisy, wahai Muhammad, kalau engkau menginginkan kedudukan, jabatan, aku jadikan kau adalah seorang petinggi, seorang pejabat, seorang pemimpin di antara kita. Dan apabila kau menginginkan wanita, aku nikahkan kepadamu paling cantiknya wanita. Dan apabila kau menginginkan harta, aku jadikan kau orang yang paling kaya di antara kita. Yang penting, jangan teruskan dakwahmu. Giurannya itu apa? Ya sudah itu. Kedudukan, wanita, dan harta. Ya. Tapi kata Rasulullah, lau wada'u syamsa fi yamini, kalau mereka meletakkan matahari, bukan lagi jabatan, matahari di tangan kananku, wal qamar fi yasari, dan bulan di tangan kiriku, ya, apapun giurannya, demi Allah, ma taraktu hadzal amr, aku tidak akan meninggalkan perintah Allah ini. Ini kan ini baru yang namanya dakwah karena Allah, bukan karena harta. Darinya dikatakan di sini, wa kana Maimun bin Mahran yaqul iyyakum an tad'u ahadan yamshi ma'akum aw fi rukabikum idza raqibtum li qada'i hajah fa inna dzalik ma'dud minal fitan lil matbu' wal madhalla litabi'. Jangan kalian itu pernah menginginkan berjalan di satu jalan kemudian dikawal. Jalan gitu kemana-mana dikawal. Kemudian ketika kalian naik kendaraan, orang-orang kau suruh jalan di sebelahmu untuk ngurusi kendaraanmu. Karena ini semua bagian daripada fitnah bagi yang diikuti dan madzallah, menghina yang mengikuti. Ya. Nah, dulu itu seperti itu. Dulu kalau pemimpin-pemimpin itu jalan itu harus dijaga ketat. Kemudian kalau naik kendaraan dituntun. Yang seperti ini fitnah. Nggak akan lolos dari hati itu perasaan seperti itu. Makanya nggak sedikit pemimpin-pemimpin pejabat ya di Indonesia ini yang kalau selesai menjabat stres. Dulunya dimuliakan, dihormati, sandal ditoto, saiki sandalnya diite-ite. Jangan lagi pejabat, tentara, polisi aja kalau sudah pensiun banyak yang stres. Dulu tinggal telepon tok, siap, saiki telepon sapa? Pensiun. Ya, kedudukan ini bahaya. Kalau enggak kita mampu ya, untuk menghadapinya, kita akan dipermainkan. Kemudian wa qala an-nas qatalahullah min jabbarin. Kemudian kalau sudah seperti itu, kalian datang dengan kawalan yang seperti itu, niscaya kadang-kadang ada orang yang berdoa, semoga Allah memerangi para orang-orang yang sombong tersebut. Makanya jadi pemimpin harus yang tawadhu, yang low profile, jangan berlebihan. Kemudian fa iyyaka ya akhi wa hubbur riyasa fi syai'in min umuri dunya aw ma ya'ulu ilaih. Hati-hati wahai saudaraku. Jangan kau jadi orang yang cinta dengan kepemimpinan, cinta dengan jabatan. Karena ini semuanya justru menjadi petaka untuk dirimu.
Fasayati bastu dalik, nanti akan ada pembahasan yang lebih dalam. Terus bagaimana Habib? Kalau saya ditanya tentang bagaimana hukum menerima jabatan, yang jelas kalau kita menawarkan, meminta itu nggak beres. Orang yang menggebu-gebu dalam menginginkan untuk meraih jabatan itu nggak beres, penyakit sudah. Jadi orang kalau sudah menggebu-gebu jangan dikasih jabatan, jangan diberikan kepada orang yang memintanya. Satu, kalau sudah orang minta pasti punya keinginan yang nggak baik. Kalaupun apabila orang itu ditawarkan jabatan, maka hukumnya seperti hukum wadiah. Wadiah itu apa? Wadiah itu amanat titipan. Gimana hukum ketika kita itu dititipi hukum wadiah? Atau hukumnya lukotoh. Ya. Hukum lukotoh itu hukum menemukan barang di jalan. Gimana hukumnya? Hukumnya lihat. Kalau apabila dia yakin bakal amanat, ya, yakin bakal amanat, tapi bukan dia saja, banyak orang yang mampu seperti dia, tapi dia yakin kalau amanat ini diletakkan di dia, dia pasti akan menjaga, pasti nggak akan dimakan semuanya, maka hukumnya sunnah menerimanya. Asal banyak yang mampu. Tapi kalau tidak ada yang dia yakin tidak ada yang mampu, ini amanat kalau nggak saya pegang, ini kalau nggak dititipkan ke saya, ini kalau barang yang ditemukan itu nggak saya pegang, akan dipegang yang lain, bakal dimakan, bakal dipakai, bakal dicuri, tidak diberikan kepada yang memilikinya, maka hukumnya dia adalah fardhu ain, wajib untuk menerimanya. Tapi apabila tidak, karena masih banyak yang lain, hukumnya fardhu kifayah. Kemudian kalau apabila dia ragu, ada keraguan, kalau apabila ini dititipkan saya apa bisa menjaga amanah ini? Apabila saya temukan barang ini, kemudian saya pegang, apa saya berikan kepada pemiliknya apa tidak? Kalau dia ragu seperti itu, maka hukumnya tidak boleh. Ragu, ini ragu loh ya. Apabila dia yakin bahwa ketika dia dititipi atau dia ketika menemukan barang tersebut pasti akan dia makan, pasti nggak akan dikembalikan kepada yang punya, pasti dia nggak amanat, maka haram menerimanya. Apalagi pasti yakin bakal nyolong. Lawang saya itu pernah kok didatangi calon pemimpin itu datang ke rumah saya, kemudian minta dukungan dan doa. Saya bilang kalau dukungan tidak, kalau doa saya doakan. Kalau memang sampean nanti bakalnya amanat, mugi-mugi diparingi gampang, tapi nek mboten amanat, mugi-mugi diparingi susah. Nah, betul lah. Kemudian nggih Bib. Terus saya tanya, sampean niki ngapunten nggih, nopo siap nampi amanat iki berat. Jangan gara-gara jabatan sampean mangke hancur dunia dan hancur akhirat. Pikirin sing mateng, jangan sampai membuat penyesalan. Jawabannya, ngapunten Bib, kulo yakin kulo luwih mending timbang liyane. Mendingnya apa? Ya ngapunten Bib, kalau murni 100% nggak mungkin. Nyolong yo tapi titik gak akeh ngono lho. Jadi kula niki bakal korupsi tapi gak akeh, gak ngawur kaya wong-wong kula ngawur, kula mboten insyaallah. Itu ngomong kayak gitu. Jadi sudah niat dari awalnya nyolong, akan tetapi lebih mending daripada yang lain. Kalau gak nutut ya Allah. Ya, sampai seperti itu.
insya Allah kita mendingan lebih bersih daripada yang lain. Mendingan lebih bersih itu kan berarti dia sudah ada niat kotor, cuman mending. Kalau sudah niatnya seperti itu haram karena sudah ada niat nyuri, walaupun sedikit. Barang siapa maniktato amala muslimin, barang siapa yang menyaplok hartanya orang muslim, sedikit apapun haram untuknya masuk surga. Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, sedikitnya itu nilainya berapa? Senilai batang siwak. Batang siwak itu piro regane? Sampai metu atau kok gini, nang tuku sebelah iku takono siwak itu regane piro? 10.000. 10.000 pemimpin kalau mengambil harta rakyatnya 10.000 gak iso mlebu swarga. Nah, bayangkan aja. Itu 10.000 apa meneh 10 M. Dan 10 M itu sedikit. Ya. Maka daripada itu, ya, nek dipikir-pikir menjadi pemimpin itu tanggung jawabnya besar. Lah kalau ada orang yang ngerti agama, orang yang kita anggap soleh, mau jadi pemimpin, mungkin dia merasa yakin bahwa dia amanah. Kita husnudon. Kayak tadi itu bab wadiah itu. Mungkin dia tahu ketika disodorkan atasnya amanah, dia yakin nek gak tak cekelana dicekel mbek wong-wong tambah ajur kabeh. Mungkin seperti itu. Bisa jadi. Untuk umum, tapi kalau kami Thariqah Bani Alawi sama sekali tidak menginginkan kepemimpinan. Saya bicara dua, hukum umum Islam boleh saja menjadi pemimpin asal seperti tadi. Tapi kalau saya bicara khusus untuk kami para habaib yang berthariqahkan Alawiyah, kami tidak menginginkan kepemimpinan. Gak paten bisa. Tidak. Bahkan Sayyidina Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau sampai berkata, lau soluhat al imarah ala dabati lamartadaituha. Nek umpamane jaranku iki iso dadi wali kota, gak gelem aku. Apa meneh anakku? Apalagi saya. Jaranku lek iso dadi pemimpin, aku gak ridho. Ya. Maka itu ini khusus. Makanya kalau kami mengatakan khusus ya seperti itu kalau thariqah kami Alawiyah, karena sudah dari dulu. Kalau mau pemimpin dari dulu, yang megang khalifah setelah Sayyidina Ali adalah Sayyidina Hasan, kakek kita. Ya. Tapi didelok wong ruwet masalah kepemimpinan, terus saya bulet wong-wong. Ya. Rakyat kepada Sayyidina Hasan, akan tetapi orang-orang yang cinta kepemimpinan ini nggak berhenti mengingat PN. Kon njaluk apa sih? Jabatan PN gak butuh aku. Itu dari Sayyidina Hasan. Ya. Makanya kalau ada yang bilang, sampai Rasulullah menyebut Sayyidah Syababi Ahlil Jannah Hasan wa Husain, pemimpin penghuni surga, pemuda penghuni surga adalah Hasan dan Husain. Dan sesungguhnya Hasan anakku ini nanti akan menjadi pendamai antara dua kubu yang mau perang. Itu dulu sudah mau perang itu. Ketika khalifah diberikan Sayyidina Hasan, orang-orang Bani Umayyah nggak ridho, mau merebutnya. Katanya mau apa sih, mau apa? Daripada ruwet terus, fitnah sana sini nggak berhenti, kamu mau apa? Pemimpin PN, sing penting nggak usah perang, damai. Nek tak kena kon damai apa gak? Damai, wis gak ruwet mana? Ya PN gitu. Selesai. Nah, karena mereka sibuk dengan dakwah, mereka sibuk dengan ilmu warisan Rasulullah. Makanya kalau ada ulama yang berani berkata, Ahlul Bait sibuk dengan politik, kon iki maca kitab sira judul apa? Rupane Solo iku sing diwaca kitab judule Koping Ho.
Sirah mana yang Anda baca? Habaib sibuk politik itu maca kitab endi kon? Ahlul Bait mulai dulu sibuk dengan warisan Rasul. Zaman Sayyidina Hasan sudah itu. Kalau Sayyidina Hasan tetap berpegangan mati perang, menang kok. Ya. Nah, kalau orang sibuk politik apa menjadi pemimpin pemuda di surga? Ya. Maka itu kalau baca sirah itu, baca sejarah itu harus dengan hati bersih, dengan pikiran yang jernih. Kalau sudah pikirannya kotor, hatinya kotor, baca sirah gak karu-karuan. Ya. Itu. Nah, tapi masih ya Hasanin atau Husainin masih ada yang memegang kepemimpinan dengan apa namanya dalil yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau kami Bani Alawi, keturunannya Muhammad bin Ali Ba'alawi Faqihul Muqaddam, itu lebih memilih untuk tidak menginginkan jabatan sama sekali. PN ini, pemerintahan PN. Itu sudah nggak mau. Jadi kita tidak. Tolong dipahami. Makanya kadang-kadang kalau ada habaib datang ke kita, syarifah datang ke kita untuk menjadi pemimpin, kita nolak. Itu sayang. Karena dia melanggar jalan kakek-kakeknya. Itu aja. Karena beberapa kali ada habaib yang ingin jadi bupati atau apa datang minta dukungan dan lain-lain. Kita ingatkan, ya kon gak ngate ngamuk monggo, gak ngamuk ya monggo. Kalau yang saya tahu para habaib, para alawi, mereka tidak lagi menginginkan kepemimpinan. Wis PNG wong liya ae. Kita ingin kepemimpinan, kita ingin jabatan di mata Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Cukup.